Sahabat Lato Cabiak, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Letakkan gunting dan kunyit jantan di bawah bantalnya, kata Erwin. Kau telah amat berjasa, kata Sabarudin di perjalanan. Erwin tidak menanggapi, tetapi bertanya, sudah adakah tamu yang pulang menurut penglihatanmu? Tamu apa? Tanya Sabarudin. Ia jadi tak tahu maksud Erwin karena pikirannya diliputi oleh keajaiban yang baru saja diperlihatkan Erwin dengan mengembalikan kebahagiaan Safril dan istrinya. Tamu-tamu yang tadi berkunjung ke rumah Tuan Safril, apakah sudah ada di antara mereka yang pulang? Kata Erwin menjelaskan. Mengapa kau tanyakan itu? Sekedar ingin tahu. Apakah kau tak ingin tahu siapa yang mengisap darah anak keluarga Safril? Tentu, semua orang ingin tahu. Tetapi bukankah tak mungkin? Kau bilang tadi iblis yang kebetulan lewat yang mengisap darah bayi itu. Memang iblis. Iblis mana bisa kelihatan, Kau kira iblis itu apa? Ya, semacam setan lah atau orang halus, jawab Sabarudin. Bukan hanya itu, manusia juga bisa jadi iblis. Orang yang kejam atau sadis dapat kita umpamakan iblis. Maksudmu, mungkin ada seorang tamu yang mengisap darah anak Safril? Ya, itu bukan mustahil. Adakah tamu wanita yang sudah pulang? Ada beberapa orang. Kau kenal? Ada yang ku kenal. Misalnya Sabrina, kata Sabarudin tanpa sengaja. Dengan siapa dia datang? Dengan kekasihnya? Darah Sabarudin tersirap dan ia rasakan mukanya memerah. Dengan seorang laki-laki, entah pacar entah saudaranya. Jawab Sabarudin membohong karena merasa kepepet. Dia menyesal mengapa dia tadi menyebut nama Sabrina. Sabrina tidak memperkenalkannya kepadamu. Tidak, bohong Sabarudin lagi. Kapan pulangnya? Sebelum atau sesudah orang panik? Sabarudin jadi gugup. Entah, aku tak ingat. Tolong ingat-ingat, Sab. Apakah itu penting? Tanya Sabarudin. Dalam penyelidikan seperti ini, setiap keterangan penting. Tapi kau tak mengira atau menduga bahwa Sabrina terlibat, bukan? Kau membela dia, Sab? Ah, tidak. Jawab Sabarudin semakin terdesak. Dia gugup. Ingat-ingatlah, Sab. Kurasa dia pulang ketika orang sedang panik. Mungkin dia lemah saraf, tak kuat menghadapi ketegangan. Kurasa juga begitu. Sarafnya tak kuat, banyak wanita begitu. Dia pulang bersama laki-laki yang datang dengan dia. Tak kuperhatikan, kata Sabarudin membohong lagi. Sarafmu kuat, bukankah begitu, Sab? Tak mudah emosi, kata Erwin. Kurasa cukup kuat, mengapa? Aku punya firasat. Firasat apa? Tanya Sabarudin kembali. Kau betul-betul tidak akan terkejut? Mengapa pula mesti terkejut? Sebenarnya dia merasa amat tercekam apa yang akan dikatakan Erwin. Yang mengisap darah bayi itu Sabrina. Sangat terkejut, tak percaya bercampur dengan amarah, Sabarudin berkata, kau keliru Erwin, jangan ulangi tuduhanmu itu. Sabarudin jadi panas. Kau tak perlu percaya Sabarudin, aku hanya mengatakan suatu kenyataan, bukan menuduh. Sabarudin membawa mobil yang disetirnya ke pinggir jalan dan berhenti. Ia sudah tak dapat mengendalikan diri. Mengapa kau berhenti, Sabarudin? Aku hanya mengatakan apa yang telah dilakukan Sabrina. Mengapa kau kelihatan amat marah? Sabarudin jadi mulai sadar lagi. Dia memang sudah tak kuasa menahan emosi. Tetapi sekaligus dia juga membukakan rahasia hatinya. Atau sedikit-dikitnya membuat Erwin jadi curiga ada hubungan apa antara dia dengan Sabrina. Maka ia harus menjadi marah. Kau menuduh dia tanpa alasan, Kau mengenal dia, bahkan pernah barangkali ini masih mencintainya. Aku juga bersahabat dengan dia. Aku bukan membela Sabrina, tetapi merasa tidak mungkin, kata Sabarudin. Ia ingat betapa besar budi Erwin bagi dirinya dan keluarganya. Jangan kau pikir aku mengatakan ini karena ia telah menolak aku, Sab. Kalau kau menyangka begitu, kau sangat keliru. Aku bukan laki-laki semacam itu. Memang aku pernah sangat sedih dan kecewa. Bahkan pernah meminta bantuanmu untuk memperbaiki hubungan kami. Apa yang kukatakan tidak ada sangkut pautnya dengan penolakannya atas diriku. Kau boleh tidak percaya pada keteranganku, tetapi kenyataan tidak bisa diubah oleh suatu ketidakpercayaan. Akan kuulangi, yang mengisap darah bayi itu adalah Sabrina. Kau memang pandai melihat apa yang tak dilihat oleh orang lain. Kau juga pandai ilmu gaib. Tetapi dalam hal ini, aku yakin kau keliru, kata Sabarudin. Kau tidak mengenalnya sebagaimana aku mengetahui tentang dirinya. Itulah makanya kutanyakan apakah kau kenal siapa pacarnya. Aku mau memberi ingat kepadanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak tahu. Apa yang mau kau beritahu? Tanya Sabarudin. Kau bukan pacarnya.
Yang perlu mengetahui adalah pacarnya, ujar Erwin. Sabarudin jadi bingung. Apakah dia akan mengatakan yang sebenarnya? Kau menyembunyikan sesuatu padaku, Sab, kata Erwin. Sabarudin jadi tambah terpojok. Sudah tahukah Erwin? Tak ada yang kusembunyikan. Aku cuma tidak percaya bahwa Sabrina sejahat itu. Dia gadis baik. Dan karena dia baik makanya kau dulu cinta setengah mati padanya, bukan? Kata Sabarudin membela diri. Aku lain dari orang yang mencintai dia sekarang. Kau sudah mengetahui apa aku sebenarnya. Aku manusia harimau. Ayahku manusia harimau. Bahkan kakekku juga manusia harimau. Dia menolak kau karena dia sudah tahu bahwa kau manusia harimau. Itukah maksudmu? Tanya Sabarudin. Dia tahu bahwa aku manusia harimau. Sebagaimana aku tahu bahwa dia juga kadang-kadang jadi harimau. Itu yang mau ku beritahukan kepada pacarnya. Kata Erwin yang berpendapat lebih baik memberi pengertian kepada sahabatnya yang jadi amat marah itu. Kau bohong, Erwin. Kau mau membuat takut pacarnya supaya dia akhirnya kembali padamu, kata Sabarudin yang kini jadi lebih emosi karena tidak percaya. Aku heran, mengapa kau yang jadi begini marah? Ujar Erwin tenang. Apakah pacarnya itu masih saudaramu atau sahabat akrabmu? Kita berpisah di sini saja, Erwin. Aku tak suka dengan orang yang mau menfitnah dengan cara yang begitu keji lagi, kata Sabarudin. Baiklah, Sab, kau yang punya mobil. Aku hanya menumpang. Kalau orang kaya mengatakan berpisah di sini, tentu aku dengan segala senang hati turun. Satu hal yang aku ingin beritahu padamu orang kaya, aku bukan tukang fitnah. Lalu Erwin turun dari mobil Sabarudin. Pemuda itu melarikan mobilnya. Sebenarnya tak tahu mau kemana. Dia benar-benar panik sendiri. Dia merasakan betapa kasar kata-katanya terhadap Erwin. Tetapi yang menyebabkan dia kasar juga Erwin sendiri. Ia tetap berkeyakinan bahwa Erwin bohong. Orang yang kecewa karena cinta memang sanggup berbuat segala-galanya. Antara lain berbohong untuk melampiaskan sakit hatinya. Akhirnya Sabarudin tiba di rumahnya. Pikirannya sangat kacau. Kalau Erwin pembohong, maka dia juga pendusta. Kini disadarinya, ia tidak pernah berani berterus terang kepada sahabat yang pernah amat berjasa padanya itu. Kini ia kehilangan Erwin yang dibohonginya itu. Kini ia merasa malu. Apa yang harus dilakukannya? Semuanya sudah jadi kusut. Apakah Sabrina bisa meredakan kekacauan yang melabrak dirinya dengan menceritakan segala apa yang telah terjadi? Dengan berterus terang bahwa Erwin menuduh Sabrina yang mengisap darah bayi keluarga Safril. Sudah agak jauh malam ketika Sabarudin tiba di rumah Sabrina, tetapi ia disambut dengan baik oleh paman dan tante gadis itu. Mereka belum tidur. Tak lama menanti duduk di ruang tamu, Sabrina pun keluar dengan gaun tidur berwarna merah jambu. Dia kelihatan cantik sekali, tenang dan agung seperti biasa. Memandang gadis yang amat dicintainya itu, Sabarudin terus yakin bahwa apa yang dikatakan Erwin memang bohong dan fitnah yang amat keji. Kau cantik sekali dengan warna merah jambu itu, Sabrina, kata Sabarudin. Ah, kau selalu berkata begitu. Lama-lama bisa kuanggap gombal, kata Sabrina berkelakar. Padahal dalam hati ia senang sekali dengan sanjungan itu. Bayi Safril tertolong, Sabrina. Untunglah, kata Sabarudin senang. Sabrina heran, tak segera menjawab. Tetapi tak tampak oleh Sabarudin yang sedikit pun tidak meragukan kekasihnya. Kasihan sekali kalau sampai mereka kehilangan anak pertama dan tersayang itu. Memang Tuhan Maha Pengasih. Dokter sudah tidak memberi harapan, kata Sabarudin meneruskan ceritanya. Dalam keheranannya, Sabrina berkata tanpa gairah. Ya, untunglah. Hampir tidak masuk akal. Ia merasa benar tadi telah mengisap habis darah bayi itu. Bagaimana bisa tertolong? Memang hebat sekali dia, kata Sabarudin lagi. Hebat apa? Siapa yang hebat? Tanya Sabrina. Katanya darah bayi itu diisap iblis. Iblis? Tanya Sabrina heran. Bukankah dia bukan iblis? Sabrina bertanya iblis apa namanya yang mengisap darah bayi Safril. Oleh Sabarudin diceritakan bahwa menurut dukun itu ada berbagai macam iblis. Ada juga yang berupa manusia. Ah, mana ada iblis berupa manusia biasa. Itu hayalan dukun, kata Sabrina dalam usaha menunjukkan ketidakpercayaannya. Kata dukun itu, orang tidak dipaksa atau diharuskan percaya. Tetapi kenyataan tetap kenyataan. Apanya yang kenyataan? Sukar menceritakannya Sabrina. Aku sendiri tidak percaya. Memang kita tidak perlu percaya pada segala ocehan dukun. Tetapi dia menyembuhkan bayi yang menurut dokter tidak punya harapan lagi. Itu suatu bukti bahwa dia punya kemampuan yang hebat. Ngomong-ngomong perkara dukun hebat,
Kau belum mengatakan siapa dukun itu. Siapa tahu besok lusa kita juga memerlukan pertolongannya, kata Sabrina. Alamatnya sekalian. Aku tahu alamatnya secara kebetulan. Kau kenal dia? Hah, mana mungkin, jawab Sabrina. Namanya Erwin, kata Sabarudin. Dan dia memandang kekasihnya. Sabrina tak mampu menyembunyikan rasa terkejutnya. Walaupun ia tidak sampai berteriak. Mukanya memerah dan Sabarudin melihat bahwa gadisnya itu menjadi sedikit gugup. Tetapi semuanya itu mungkin hanya karena Sabrina teringat pada orang yang pernah dan barangkali masih amat mencintainya. Apa katanya? Tanya Sabrina yang rupanya ditundukkan oleh keingintahuan. Ada lagi ceritanya yang betul-betul tak masuk akal, jawab Sabarudin. Apa? Tanya Sabrina. Tak perlu kuceritakan. Memang betul katamu, dukun suka ngoceh. Memang benar dia pandai mengobati, tetapi dia juga amat pandai beromong kosong. Kau pernah menceritakan bahwa dia pernah memberi pertolongan yang amat besar bagi keluargamu. Itu betul, aku tidak akan pernah melupakannya. Aku merasa berutang budi yang belum dapat kubalas. Tetapi aku tetap tidak percaya pada ceritanya yang sedikit itu. Cerita apa? Aku jadi tambah ingin tahu. Tak usahlah, nanti kau jadi benci padanya. Padahal dia itu orang baik. Cuma orang baik itu amat kecewa karena cintanya kau tolak. Kupikir itulah yang membuat dia cerita nonsens. Aku tak senang kalau kau tak menceritakan seluruhnya. Aku mau menikmati kebohongannya kalau ia bohong. Memang dia bohong. Mana bisa bohong dinikmati. Bohong bikin orang jengkel. Dalam hal ini, kita berbeda pendapat. Umpamanya begini, ada orang kemalangan. Orang lain yang benci padanya diam-diam menikmati kemalangan orang itu. Ada orang membohongi kita umpamanya. Kita pura-pura percaya, padahal tahu bahwa dia bohong. Dia senang karena menyangka telah berhasil membohongi kita. Tetapi kita juga senang karena kita menikmati kebohongannya yang kita ketahui. Hebat sekali cara kau berpikir, Sabrina. Tetapi walaupun begitu bohong, Erwin ini tidak bisa dinikmati. Dia mengatakan, "Ah, tidak usahlah," kata Sabarudin enggan meneruskan ungkapannya.